Bisa nggak sih punya rumah gitu, bisa nggak sih punya properti dan lain sebagainya. Ini saya bisa nggak sih dengan harga properti yang ya sudah jadi rahasia umum ya, harga properti itu naiknya jauh lebih besar dibandingkan kenaikan gaji gitu. Halo, selamat datang di Tiba-Tiba Podcast by Sapir Kriya Modern, program baru dari salah satu unit bisnis Sapir Group, developer yang berkonsep untuk menjual rumah modern compact. Sekarang basically kita di wilayah Tegal, Selawi, dan Brebes. Nah, kita akan berbincang ngobrol dengan salah satu tamu spesial kita, Mas Mujab, yang sama juga berasal dari Tegal. Gimana Mas Mujab kabarnya? Kabar baik, terima kasih. Ini episode pertama nih. Episode pertama. Semoga bukan episode terakhir. Semoga berlanjut terus insya Allah. Jadi kita poinnya sih ngobrolin tentang kehidupan generasi milenial dan Gen Z sih, terhadap salah satunya di mereka aware terhadap properti atau kepemilikan rumah kayak gitu. Jadi kalau menurut Mas Mujab gitu, kalau anak muda sekarang itu mereka itu sebenarnya ada rasa peka atau rasa aware terhadap punya rumah apa enggak kalau menurut Mas Mujab? Tentu ya, karena properti ini kan oleh generasi manapun dianggap sebagai salah satu simbol status sosial dan kemudian status ekonomi yang cepat atau lambat harus dicapai gitu. Sehingga kepekaan terhadap properti ini yang membuat narasi-narasi seperti Gen Z atau Gen Y, milenial itu susah punya properti itu menjadi narasi yang seringkali didiskusikan gitu. Misalnya dalam generasi saya yang masih menghadapi, kita ada namanya quarter life crisis, Mas. Sama Mas. Paham ya? Saya masih 17 tahun. Oh ya, saya 18 gitu ya. Jadi quarter life crisis salah satu yang mungkin dipertimbangkan dan difikirkan sebagai salah satu krisis adalah bisa nggak sih punya rumah gitu, bisa nggak sih punya properti dan lain sebagainya. Sehingga tentu kalau pertanyaannya apakah generasi muda sekarang ya, baik generasi Y atau generasi Z, saya itu kebetulan transisi Mas antara Y sama Z. Bisa dibilang Y tapi Y paling tua gitu. Oh iya. Tapi kalau paling muda, Y paling muda, kalau Z yang paling tua. Iya. Ya kita pengen punya rumah gitu. Tapi apakah ada rumah yang aksesibel buat generasi kita? Itu kan jadi topik yang bahkan sampai sekarang tuh sering kali diperbincangkan. Jadi maksudnya tadi kalau yang quarter life crisis tadi menurut Mas Mujab itu mereka itu maksudnya karena masih takut kah atau emang karena milih-milih kayak gitu? Banyak faktor ya. Kalau milih-milih kan ketersediaannya banyak dan lain sebagainya. Tapi menurut saya dari awal itu ada mental blocking dulu Mas terkait dengan properti. Pertama dari kondisi keuangan dari masing-masing individu ya. Banyak dari generasi Z dan generasi Y yang saya termasuk di dalamnya itu menjadi sandwich generations. Generasi sandwich yang penghasilan yang dia punya tidak melulu untuk dirinya dia, tetapi dia ada tanggungan keluarga, ada tanggungan adik mungkin dan lain sebagainya gitu. Dan generasi sandwich ini semakin membesar. Jadi ada riset, saya lupa dari mana, yang menunjukkan bahwa karena adanya dua krisis secara simultan terjadi, krisis 2008 sama krisis COVID-19, itu jumlah generasi sandwichnya itu semakin tebal gitu. Dan itu yang dialami oleh generasi Y dan generasi Z di Indonesia, yang rata-rata itu masuknya adalah kelas menengah, atau bahkan yang lebih parah lagi tuh namanya aspiring middle class Mas. Jadi aspiring middle class tuh once kita kehilangan pendapatan kita jadi miskin. Jadi kita belum punya katakanlah aset yang besar, kita belum punya tabungan yang
yang cukup dan lain sebagainya. Survive dari penghasilan aja dari Iya, salary iya, gitu. iya. Day to day penghasilan mantuman aja gitu. Sehingga ketika dihadapkan pada situasi properti, tentu ketakutannya dulu Mas, ini mental blocking dulu. Ini saya bisa nggak sih dengan harga properti yang ya sudah jadi rahasia umum ya, harga properti itu naiknya jauh lebih besar dibandingkan kenaikan gaji gitu. Betul. Kenaikan gaji kan mungkin paling mentok 10% lah ya. Ya, 5-10%. Harga Ya properti kayak PNS sekarang ya naik sih bulan ini kan. iya, makanya sekarang kan ada ini Mas. Ini kalau agak di luar topik, ada antusiasme yang semakin meningkat soal PNS karena security-nya kan. Gitu. Iya sih memang. Tapi kalau dilihat-lihat mereka itu sebenarnya lebih milih investasi di kripto atau di saham dibandingkan di properti. Berarti kayaknya mungkin ada kesenjangan atau ngerasa mungkin properti ini tidak seseksi itu terhadap nilai investasi. Ya, ini soal capital gain ya, opportunity buat mendapatkan capital yang lebih besar. Jadi sekarang kan beda sama zaman dulu ya. Zaman dulu kan mungkin pilihan untuk investasi yang paling sering dibicarakan adalah properti gitu. Betul. Harus punya tanah, harus punya rumah dan lain sebagainya. Sedangkan dengan kemajuan teknologi sekarang gitu, kita bisa mengakses informasi apapun via gadget kita, termasuk saham, kripto, dan banyaknya influencer yang ngomongin soal itu gitu. Ya termasuk raja kripto itu ya. Yang katanya kalau nge-gym Nge-gym bodoh gitu ya. Iya. Anyway, jadi keterbukaan informasi itu yang akhirnya membuat ya mungkin pilih kan menurut saya dua-duanya adalah instrumen investasi yang baik ya, tergantung dari tujuan finansial apa yang pengen dicapai. Kalau misal tujuannya adalah soal long term, ya tentu properti. Itu no doubt lah kan. Resikonya relatif rendah meskipun likuiditasnya itu juga nggak secepat saham ataupun kripto. Kalau kita bicara keamanan jangka panjang ya tentu adalah properti. Tapi kalau kita bicara soal yang jangka pendek, yang opportunity untuk bisa mendapatkan capital gain yang besar, ya kripto sama saham. Dan mungkin itu yang kita kan generasi muda tuh cenderung tidak berpikir panjang. Ya. Kenapa budaya YOLO, you only live once, sama FOMO, fear of missing out, itu jadi hal yang populer di kalangan generasi muda karena kita nggak terlalu mikirin jangka panjang. Tadi kita di balik layar kan ngomongin juga ya Mas. Kalau saya pribadi tuh, saya nggak tahu nih dunia ini akan bertahan 100 tahun lagi atau mungkin dengan climate change, kiamat dan lain sebagainya akan segera berakhir. Jadi World War III. Exactly, yang ternyata semakin dekat ya dengan Kambodia sama Thailand itu perang. Ya kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa gitu. Sehingga mungkin bagi generasi muda saham kripto itu menjadi pilihan yang mereka gunakan sekarang karena mereka mikir ya udah yang penting dapat capital yang besar gitu. Apalagi juga ada campaign yang misal, kalau beli rumah harus cash gitu. Iya. Jadi mereka mungkin mikirnya dengan kripto dan saham itu bisa dapat gain yang besar, yang nanti gain besar itu bisa digunakan untuk pembelian properti. Ya tapi jujur aku sebagai anak muda dan kita seumuran nggak sih? Seumuran kayaknya. Tapi udah jadi GM. Udah jadi public speaker yang terkenal Mas Mujab juga. Kalau aku pribadi sebagai anak muda ya agak skeptis sama istilah YOLO tadi sebenarnya. Agak serem ya karena kan kayak ya hidup cuman sekali jadi gue ngeluarin uang yang perlu-perlu aja gitu. Apalagi kita bisa lihat kan kalau gini. Jadi YOLO nih menurutku tuh kayak agak kurang pas ya. Jadi seolah-olah nih orang tuh nggak bisa money management kayak gitu, nggak bisa ngatur keuangannya. Fokus sama kesenangan ya. Bisa kayak kehidupan anak-anak sekarang kan
di klub-klub gitu kan isinya Gen Z semua kan gitu kan. Sekarang geser Mas katanya, bukan party, Apa tuh? sporty. Oh, sporty. Ya, tapi ya gitu, tapi pengeluaran tetap besar. Iya. Sepatu harus yang Iya. jam tangan harus yang ini. Iya, jadi memang fokus di lifestyle kan. Yes. Fokus di lifestyle gitu. Sedangkan kita sama-sama tahu value dengan harga itu beda kan. Ya. Value dengan harga itu beda, apalagi sekarang. Contoh gini, Sapir Gria Modern ini punya lokasi yang strategis. Ya. Dan untuk dapetin di lokasi yang strategis itu bukan bisa dapat harga murah kan gitu. Ya. Harga tanahnya juga udah semakin tinggi, harga belinya kita udah semakin tinggi, otomatis value-nya juga akan terus meningkat gitu. Kalau misalnya gak ada kepekaan tadi, itu kan sangat bahaya. Sedangkan tadi rumah itu bisa dijadikan alat lifestyle kan. Yeah. Contoh kayak lu tinggal di mana, gue tinggal di sini kayak gitu. Ya semoga Sapir menjadi pilihan ya, jadi ini ya. Cuman tadi kalau misalnya nggak peka dan nggak aware tadi, otomatis akhirnya naudzubillah kan bisa jadi akhirnya dapetnya rumah yang di pinggiran. Yeah. Which is kita tahu rumah di pinggiran kayak rumah subsidi toh. Yeah. Kayak gitu yang maksudnya ya yang namanya subsidi gitu kan. Subsidi kan kualitasnya beda gitu. Setuju Mas, kemampuan forecastingnya Mas. Jadi Jadi melihat masa depan, memprediksi, kemudian tadi melakukan manajemen finansial yang baik itu jadi tantangan lah buat saya nggak bisa bilang kelemahan tapi jadi tantangan lah buat generasi muda sekarang ini. Makanya saya tuh banyak dapat DM Mas. Saya dapat ancaman, dapat ini dan lain sebagainya. Ketika saya respon dan gali apa yang terjadi sama mereka, ternyata pinjol. Iya. Gitu. Ternyata pinjol. Jadi kalau udah sampai pinjol, sejujurnya saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena Iya. it's your loss gitu. Iya. Lu milih buat melakukan itu, lu tadi milih untuk YOLO dan FOMO or whatever atau bahasa anak muda mungkin leave the present. Iya. Ya dia ngerasa bahwa oke, karena gue nggak tahu ada masa depan atau enggak, gue beli aja dan lain sebagainya sampai akhirnya terjerat dengan pinjol. Gitu. Padahal dengan akses informasi yang sudah sangat luas seperti sekarang ini, ya kita juga bisa milih untuk mengedukasi diri kita terkait dengan finansial. Rumah pertama ini paling tidak harus memenuhi syarat-syarat minimum. Bukan tidak mungkin ke depan dengan perkembangan wilayah dan harga properti yang udah nggak semakin terjangkau di kota besar kayak Jakarta, dan saya yakin Jakarta akan tetap jadi pusat pertumbuhan ekonomi yang strategis dan sebagainya.